Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok kami dari kelompok 9, metode numerik, membahas solusi sistem persamaan tak linier dalam subbab metode bagi dua. Next. Perkenalkan, ini dari kelompok kami. Yang pertama, Mas Hendra Hermawan dengan NIM 004. Yang kedua, Mas Firman Milani dengan NIM 016. Dan yang ketiga, Mas Jain Yudi dengan NIM 054. Dan saya sendiri, Juga Prasetyo dengan NIM 090. Next. Baik, kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Kami akan membahas mengenai solusi untuk persamaan non-linear. Nah, jadi pertemuan ini akan membahas metode belah dua. Di sini kami akan bicara 3 poin, yaitu ilustrasi metode belah dua itu seperti apa, kemudian algoritmanya, dan contoh sederhananya. Next. Pengantar, metode belah dua ini juga bisa disebut bisection. Itu adalah salah satu metode yang paling sederhana untuk menentukan akar suatu persamaan. Kemudian, untuk menjalankan metode ini, kita harus definisikan dulu intervalnya. Karena ciri khas metode ini itu intervalnya, yang diketahui mengandung akar dari suatu fungsi. Metode ini secara sistematik memperpendek interval pada setiap literasinya. Jadi, begitu ditentukan intervalnya pada setiap literasinya, itu intervalnya terus diperpendek sampai dia menemukan akar yang diinginkan. Next. Metode belah dua terkait erat dengan teorema nilai tengah yang bunyinya, misalkan Fx itu satu fungsi yang terdefinisi suatu interval A sampai B. Kemudian dia juga kontinu, serta FA dan FB itu berlainan tanda. Bisa dilihat gambar di sebelah kanan. Jadi FA ini kan positif nilainya, dan FB ini negatif. Itu dikatakan kelainan tanda. Maka fungsi tersebut memiliki paling sedikit satu pembuat nol di interval A sampai B. Jadi perlu diingat, kelainan tanda itu satu positif, satu negatif. Contohnya seperti apa? Next. Saya berikan beberapa contoh. Nomor pertama, jika FA dan FB bertanda sama, bisa dilihat gambar sebelah kanan, titik A dan FA-nya nilainya positif, dan titik B, FB-nya juga positif. Fungsi tersebut memiliki akar yang berjumlah genap, atau mungkin tidak punya akar sama sekali. Baik, jadi kemungkinannya, jadi FA dan FB itu tandanya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka dia akan memiliki akar yang genap, bisa 4, bisa 6, bisa 2, atau tidak memiliki akar sama sekali. Kemudian, kasus yang kedua, metode belah dua tidak dapat digunakan dalam kasus seperti ini, yang dia memang tidak punya akar di intervalnya. Dia tidak menyentuh dan tidak melewati sumbu X, seperti yang tertera pada gambar sebelah kanan yang bergaris merah. Fungsi ini tidak memiliki akar. Next. Kemudian, contoh yang ketiga, jika FA dan FB berbeda tanda, maka fungsi ini memiliki sedikit satu akar. Jadi bisa dilihat gambar di samping kanan, A-nya di sini dan FA-nya di sumbu positif, dan B di sini FB-nya bernilai negatif. Maka dipastikan dia memiliki paling sedikit satu akar di interval A sampai B.
Metode belah dua dapat digunakan untuk kasus seperti pada gambar di samping kanan, baik yang atas maupun yang bawah. Yang penting, dia beda tanda di intervalnya itu. Nilai fungsinya bukan nilai X-nya. Perlu diingat, nilai fungsinya yang berbeda tanda, bukan nilai X-nya, tapi nilai fungsinya harus beda tanda. Next. Dan dilanjutkan teman saya, Mas Daim. Baik, saya lanjutkan. Ada 3 asumsi yang harus terpenuhi sehingga metode belah dua ini bisa digunakan. Asumsi yang pertama, harus ada interval A sampai B. Yang kedua, fungsi X harus kontinu di interval tersebut. Yang ketiga, fungsi interval A dan fungsi interval B harus berbeda tanda. Asumsi ini menjamin eksistensi keberadaan paling sedikit satu akar di interval A sampai B. Dan metode belah dua ini dapat dipakai untuk memperkecil interval yang memuat akar tersebut. Berikutnya, adapun algoritma metode belah dua. Asumsi seperti yang disampaikan sebelumnya. Kemudian ada fungsi X kontinu di interval AB, fungsi X kali fungsi B hasilnya kurang dari 0. Adapun algoritma perulangannya. Cara yang pertama, hitung titik tengah. Titik tengah ini disimbolkan dengan C, yaitu interval A ditambah interval B dibagi 2. Kemudian kita hitung evaluasi atau hitung fungsi dari titik tengah tersebut. Kemudian bisa kita lihat di gambar di samping. Jadi jika fungsi interval A dan fungsi interval C kurang dari 0 kali fungsi interval A kali fungsi interval C kurang dari 0, maka bentuk interval baru A sampai B. Jika fungsi A dan C lebih dari 0, maka bentuk interval baru C sampai B. Sama dengan gambar yang ada di samping. Berikutnya, disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi, di sini saya sedikit menjelaskan ilustrasi metode belah dua agar kita bisa memiliki gambarannya. Jadi, di sini kita memiliki sebuah A0 dan B0. Ini adalah interval awalnya. Kemudian dibagi menjadi 2, yaitu muncullah A1. Kemudian mau kita belah lagi menjadi 2, lalu muncullah A2, yaitu di sini. Nah, kenapa dia dibagi 2-nya tidak di sini saja, di kiri? Karena FA0 dan FA1 memiliki tanda yang sama-sama positif. Jadi tidak bisa kalau di sini. Dan begitu pula juga seterusnya. Jika mau membaginya menjadi 2 lagi, yaitu harus di sini, bukan di sini, karena sama-sama positif. Kalau dibagi 2 lagi, sama dan seterusnya juga tetap di sini. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Dan juga ini adalah ilustrasi yang mungkin akan sedikit membantu dan membantu juga bagi kita. Maksudnya ini adalah interval awal dan juga beta tanda, min dan plus, dan kemudian dibagi menjadi 2. Dia larinya bukan di sini, tapi di sini, karena berbeda tanda. Jadi ini cuma ilustrasi ya, tidak selalu ke kanan atau juga ke kiri, asalkan tandanya beda. Dan seperti yang di bawah juga begitu, ngambilnya di bagian kiri, dan begitu juga seterusnya hingga interval mengecil sampai mengurung akarnya. Kemudian
Ini adalah diagram alir dari metode belah dua. Diagram alirnya kurang lebih seperti ini. Kita definisikan interval A, B, dan kita definisikan epsilon. Epsilon adalah nilai toleransi mau seberapa dekat akar yang kita hitung dengan metode ini dengan nilai yang sebenarnya. Turun satu kotak. Kemudian fungsi A kita namakan dengan U. Sampingnya fungsi B kita namakan dengan V. Turun satu kotak. Kita hitung titik tengahnya A plus B buka tutup kurung per 2 kita namakan dengan C. Kemudian sampingnya fungsi C kita namakan dengan W. Kita coba. Jika U kali W, jika hasilnya negatif atau yes, berarti B diganti C, V diganti W. Kemudian jika U dikali W hasilnya positif atau no, hasilnya A diganti C, U diganti W. Kotak selanjutnya itu akan terus berulang. Kita tes apakah errornya B min A buka tutup kurung per 2 kurang dari epsilon. Jika tidak, dia akan dihitung ulang. Jika iya, dia akan berhenti. Epsilon biasanya ditetapkan sendiri seberapa kecil angka. Next. Ini adalah contoh sederhana dari metode belah dua. Terdapat soal fungsi X sama dengan X pangkat 3 kurang 3X plus 1 di interval 0 sampai 2. Sebelum mengerjakan, pastikan fungsi X kontinu. Jika sudah, kalikan fungsi 0 dengan fungsi 2. Mari kita jawab. Fungsi 0 sama dengan 0 pangkat 3 hasilnya 0 dikurangi 3 kali 0 hasilnya 0 ditambah 1 hasilnya 1. Kemudian fungsi 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali 2 6 ditambah 1 hasilnya 3. 1 dikali 3 sama dengan 3 lebih dari 0. Asumsi tidak terpenuhi, metode belah dua tidak dapat digunakan. Next. Bagaimana dengan interval 0 sampai 1? Mari kita coba. Fungsi 0 sama dengan 0 pangkat 3 hasilnya 0 dikurangi 3 kali 0 hasilnya 0 ditambah 1 hasilnya 1. Kemudian fungsi 1 sama dengan 1 kali 3 hasilnya 1 dikurangi 3 kali 1 hasilnya 3 ditambah 1 hasilnya min 1. 1 dikali min 1 sama dengan min 1 kurang dari 0. Asumsi terpenuhi, metode belah dua dapat digunakan. Next. Mumpung masih di bulan Syawal, kita ada quote sedikit. Mohon berkenan untuk dibaca sebentar. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 9 mengucapkan mohon maaf lahir batin. Jika kami salah, tolong dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.